Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, kami mengawali kegiatan hari ini dengan melakukan perawatan persemaian dan dilanjut pembuatan video kali ini kan kawan. Dimana video kali ini kita akan membahas mengenai pupuk organik. Pupuk organik ini merupakan salah satu pupuk yang bisa kita gunakan dalam budidaya tanaman. Ya, tanaman yang kita budidayakan itu pastinya membutuhkan sebuah pupuk suplai ya kan kawan. Pupuk suplai tersebut bisa secara organik maupun non organik, akan tapi kami lebih saranin dan lebih akan kita bahas yaitu pupuk organik. Pupuk organik ini adalah pupuk yang ramah lingkungan, di mana pupuk ini kita peroleh dari bahan-bahan organik yang berada di sekitar lingkungan kita. Dan di sisi lain, pupuk organik ini merupakan pupuk yang cukup mudah ya untuk kita buat, dan yang jelas dapat menekan biaya produksi semacam itu. Dan permasalahan saat ini harga pupuk itu cukup mahal, dan dimana harga pupuk yang mahal tersebut itu dapat memberikan efek yang kurang bagus terhadap para petani kita. Karena mengapa? Karena harga pupuknya mahal tapi harga pangannya tidak ikut mahal kan kawan, sehingga menjadikan dalam budidaya itu membutuhkan biaya yang cukup banyak, akan tapi keuntungannya yang diperoleh itu malah sedikit semacam itu. Nah, oleh sebab itu solusi yang bisa kami berikan pada kawan-kawan yaitu dengan melakukan proses budidaya dengan menambahkan budidaya secara menggunakan pupuk organik ya, dimana pupuk organik sendiri bentuknya ada dua, yaitu secara padat dan juga secara cair. Nah, pupuk organik padat contohnya yaitu seresah dedaunan, ada juga pupuk kotoran kandang ya, kandang ayam maupun kandang sapi. Nah, itu merupakan pupuk padat ya kan, atau pupuk organik yang dimana bentuknya itu tidak cair ya kan, tidak berair semacam ini. Sedangkan pupuk organik cair itu adalah pupuk yang dimana kita buat yang berbahan baku dasar dari bahan organik, akan tapi yang kita ambil itu adalah cairannya ya, semacam ini. Dan itu biasanya pembuatannya dilakukan dengan melakukan penambahan bahan-bahan cair ya, berupa air ya kan kawan, semacam itu. Dan bahan-bahan cair lainnya seperti sari-sari buah dan sari-sari dari bahan-bahan organik lainnya kan kawan, semacam itu. Nah, kalau dalam pembuatan kali ini kita menggunakan pupuk yang berbahan dari dedaunan ya, dimana pupuk dedaunan ini itu kita rendam dengan menggunakan air, dan airnya kita pergunakan sebagai pupuk ya dalam proses budidaya, yang dimana kita kombinasikan dengan penggunaan pupuk kimia. Karena mengapa saya masih menggunakan pupuk kimia? Karena lahan budidaya saya itu belum cukup bagus ya kan kawan, belum cukup bagus untuk dilakukan budidaya organik secara 100%. Nah, jadi seberapa penting sih pupuk organik itu untuk lahan kita? Sebenarnya untuk lahan kita itu cukup penting sekali ya. Nah, bahkan kami menyarankan hukum pemberian pupuk organik itu wajib. Mengapa? Karena dengan pemberian pupuk organik ini bisa memperbaiki sifat fisik tanah, memperbaiki sifat biologi tanah, maupun memperbaiki sifat kimia tanah. Nah, ketiga sifat tanah tersebut itu dapat diperbaiki dengan penggunaan pupuk organik. Dan di sisi lain, pupuk organik ini juga biayanya murah kawan-kawan, tidak perlu mahal-mahal ya. Beda dengan penggunaan pupuk kimia yang mahal. Nah, sedangkan pupuk organik murah. Nah, oleh sebab itu kan kawan, kita kombinasikan antara pemberian pupuk organik dengan pemberian pupuk kimia ya. Dan di sisi lain juga saking pentingnya pupuk organik ini ya, pupuk organik tersebut
juga memberikan dampak positif ya, dampak positif terhadap lahan budidaya kawan-kawan, yang dimana dampaknya itu semakin lama semakin membaik. Nah, inilah kelebihan pupuk organik ya. Inilah pentingnya pupuk organik, semakin lama semakin membaik. Artinya apa? Artinya ketika kawan-kawan membudidayakan tanaman dengan menggunakan pupuk organik, dengan penggunaan pupuk organik padat, dengan penggunaan pupuk organik cair, itu nantinya akan menjadikan lahan kawan-kawan semakin lama semakin membagus, disebabkan karena aktivitas biologis dan perbaikan secara sifat fisik maupun kimiawinya juga cukup bagus, sehingga ini nantinya itu memberikan dampak yang positif terhadap budidaya kawan-kawan, sehingga semakin lama kawan-kawan membudidayakan, lahan kawan-kawan semakin membaik. Sehingga apa? Sehingga ketika itu semakin membaik, maka untuk segi keuntungan ya, segi produktivitas tanamannya aja ya, itu semakin membagus. Dan yang jelas ketika semakin membagus biasanya dibarengi dengan keuntungan yang membaik kan kawan, semacam itu kan kawan ya. Karena apa? Karena efek biologi ya, biologi tanah itu kan terdapat mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut nantinya akan bersimbiosis mutualisme dengan akar tanaman. Nah, akar tanaman nantinya memperoleh unsur-unsur yang diperlukan oleh si tanaman tersebut dari mikroorganisme tersebut, sehingga tanaman tersebut bisa memenuhi kebutuhannya, dan nantinya tanaman tersebut bisa tumbuh dan berkembang secara baik, semacam itu. Nah, di sisi lain juga dengan pemberian pupuk organik ini ya, karena bahan-bahan organik yang kita pergunakan itu bermacam-macam ya kan kawan. Nah, di bahan-bahan organik ini terdapat juga unsur-unsur kimia ya, kimia tanah, yang dimana ini unsur kimianya tidak merusak tanah ya kan kawan. Dan di sisi lain unsur kimia yang terdapat pada bahan organik ini jumlahnya bermacam-macam ya, jenisnya jenisnya itu bermacam-macam, sehingga kompleks, sehingga tanaman bisa apa? Bisa menghasilkan hasil tanaman yang maksimal, karena kandungan kimianya yang kompleks, yang dimana tanaman itu membutuhkan bahan-bahan ya, yang kandungan kimianya itu tidak hanya beberapa bahan saja ya kawan-kawan, tapi lebih kan kawan, semacam itu, lebih dari 3 bahan pokok ya kan kawan, semacam itu, NPK ya, lebih dari itu kan kawan, semacam itu. Dan di sisi lain juga kan kawan, dengan pemberian pupuk organik juga itu bisa juga memberikan dampak pada perbaikan sifat fisik tanah, karena sifat fisik tanah ini efeknya pada apa? Efeknya pada pertumbuhan akar kan kawan ya. Jadi sifat fisik tanah itu kalau semisal tanahnya semakin lama semakin membagus ya, dengan pemberian pupuk organik secara terus menerus, otomatis tanahnya berubah menjadi akan menjadi remah dan menjadi sesuai dengan kebutuhan akarnya. Nah, itu maka hasilnya nantinya akar tanaman akan tumbuh dan berkembang secara bagus juga kan kawan di dalam tanah. Sehingga nantinya apa? Sehingga nantinya ketika pertumbuhan dan perkembangan itu semakin membagus, otomatis penyerapan unsur haranya semakin maksimal. Ketika semakin maksimal, otomatis pertumbuhan maupun perkembangbiakan tanamannya juga akan maksimal, semacam itu kan kawan. Sehingga ini penting sekali kan bagi kawan yang ingin membudidayakan tanaman apapun, penggunaan pupuk organik harus dibarengi ya. Kalau kan lahannya belum mampu untuk 100% organik, nggak usah dipaksakan ya. Yang penting kawan apa? Yang nggak penting kawan tetap memberikan pupuk organik. Nah, nantinya ketika pemberian pupuk organik ini secara dilakukan berkala, secara terus menerus, konsisten, itu kan akan secara tidak langsung akan merasakan efeknya kan kawan. Sehingga nantinya lama kelamaan penggunaan pupuk yang ketergantungan tersebut itu bisa dikurangi kawan-kawan ya, alias pupuk kimianya bisa dikurangi ketika harganya mahal ya, ketika menumpukan harga yang cukup mahal. Nah, itu bisa dikurangi dan ditambahkan dengan penggunaan pupuk organik semacam ini kan kawan.
Nah, itulah pentingnya kita mengapa pemberian pupuk organik dilakukan secara terus-menerus dan diwajibkan bagi kawan-kawan yang membudidayakan apapun itu tanamannya, semacam itu. Dan ini pemberian yang biasa saya gunakan ini adalah pupuk organik secara cair ya. Untuk pupuk suplainya itu kita gunakan pupuk organik cair ditambah pupuk organik yang padat beberapa sendok saja, tidak terlalu banyak ya. Kami biasanya penggunaannya perbandingannya adalah 2 kali lipat dari pupuk kimia yang diberikan. Misalkan contohnya saya beri contoh urea. Urea itu kebutuhannya untuk 1 ember 3 sendok. Nah, biasanya kami berikan 6 sendok pupuk kandang padat dan kita berikan pupuk organik cairnya ini 200 ml ya kan, 200 ml untuk 1 embernya, dan di situ nantinya lalu kita kocorkan ke tiap-tiap lubang budidaya tanaman ya. Dan ini kami sedang membuat uji coba pupuk organik yang kami buat secara sederhana, apakah efeknya memberikan efek yang bagus atau tidak. Nah, ini kami uji coba ya kan kawan. Tapi biasanya yang pupuk organik yang dilakukan secara fermentasi itu juga bagus kawan-kawan ya. Pupuk POC kawan-kawan, kalau ingin tahu cara pembuatannya bisa tonton di video kami sebelumnya, ada cara pembuatan pupuk POC itu juga bagus bagi budidaya tanaman kawan-kawan ya. Oke, itu dulu informasi yang saya sampaikan mengenai seberapa penting penggunaan pupuk organik dalam budidaya tanaman. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.